Nah, ini adalah momen ketika Ustadz Riyad disorot kamera. Ya, kelihatan ya. Ini adalah kesontoloyoan, teman-teman. Yang dimana dia diakui sebagai salah satu ustadz panutan di manhaj salaf, tapi dia malah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sebelumnya sahabatku semua, saya mohon maaf ya jika suara saya terdengar serak, karena saya sedang sakit, sedang tidak enak badan, tapi saya mengharuskan untuk membuat video ini sahabatku semua, dalam rangka untuk mereaksi videonya teman-teman saya sendiri sahabatku semua, seperti videonya Mas Heri Pras, Mas Dodi Sepriadi, Auroles Muslim, Cahya Hidayah, dan sebagainya sahabatku semua, tentang video tersebarnya video seorang ustadz dari Salafi, yakni Ustadz Riyad Bajrai, yang kedapatan merokok, teman-teman. Di sini saya bukan membela Ustadz Riyad Bajrai. Para teman-teman YouTuber ini tahu bahwa saya pun juga adalah salah seorang yang pernah beberapa kali berbeda pandangan dengan Ustadz Riyad Bajrai. Jadi video ini bukan dalam rangka untuk membela Ustadz Riyad Bajrainya. Bagaimanapun teman-teman, rokok hukumnya tetap haram. Para ulama kita, jumhur ulama kita sepakat bahwa hukum rokok itu adalah haram. Tetapi saya ada beberapa pandangan yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kan Ustadz Riyad Bajri, saya sendiri juga banyak teman ya, ada beberapa salafi juga, tapi juga merokok. Apakah salah? Ya salah, teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Seorang ustadz yang bermanhajkan salaf, memang kita akui tidak sepatutnya mereka ini merokok. Karena teman-teman, jumhur ulama mutakhirin pada zaman sekarang ini mengharamkan rokok, teman-teman. Memang suatu aib jika ada seorang ustadz yang bermanhajkan salaf merokok, kedapatan merokok. Nah, pertanyaannya sahabatku semua, aib, jika kita berbicara tentang aib, apakah aib ini harus kita sebarluaskan? Apakah harus kita bicarakan? Haruskah kita kontenkan berjilid-jilid? Ataukah harus kita sembunyikan aib dari saudara kita ini? Ketika kita sering melihat aib orang, tugas kita menutupin aib tersebut dan bukan menyebarkannya. Betul. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu wa in kana fi jawfi darihi. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan ikutin semua kesalahan dia. Dan orang yang sudah Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar kesalahan dia. Allah akan lecehkan dia walaupun dia sedang dalam rumah. Kalau benar engkau itu orang yang ingin menasihati, maka datang kepada orang yang kau lihat kesalahannya, yang kau dengar kesalahannya, datang kepada dia. Assalamualaikum. Pertanyaannya sahabatku semua, kepada teman-teman saya yang memviralkan tentang kasus ini, yang memviralkan Ustadz Riyad Bajrai kedapatan merokok, pertanyaan saya yang pertama, apakah sudah menasihati secara langsung Ustadz Riyad Bajrainya? Ini yang pertama. Seperti nasihat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Oh tidak, ini kan sudah mumpung ada di publik, maka harus ditahzir melalui media sosial juga, agar jangan sampai ada yang mengikuti jejaknya Ustadz Riyad Bajrai. Jika ini alibinya, pertanyaan saya yang kedua, teman-teman, apakah Ustadz Riyad Bajrai ini sengaja menampakkan dia sedang merokok di hadapan kamera? Apakah sengaja? Apakah di setiap ceramahnya, di setiap pengajiannya, di setiap di atas mimbar, dia selalu merokok secara terang-terangan? Jawabannya tidak.
Bahkan hanya ada satu video, teman-teman. Satu video yang kedapatan beliau sedang memegang rokok. Dan itu pun bukan lagi dibakar rokoknya. Dan ketika dia sadar, beliau sadar ketika ada kamera yang sedang merekornya, beliau pun kaget, teman-teman. Artinya beliau sedang tidak menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Nah, dia kaget ya ketika tahu bahwa ada yang memvideokan, lalu menyembunyikan rokoknya. Berarti Ustadz Riyad juga tidak ingin ketahuan di publik bahwa beliau adalah seorang perokok. Gitu. Jadi kasus ini berbeda dengan kasus sebelah, sahabatku semua. Yang mana di sebelah, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, syekh-syekhnya, seenaknya merokok di hadapan umum. Ketika memberikan ceramah, ketika membelajar kitab, ketika ada kajian, merokok di hadapan umum sudah biasa. Memang teman-teman, bagi mereka, teman-teman di seberang sana, mereka tidak meyakini bahwa hukum rokok ini haram. Hukum rokok ini bagi mereka makruh. Tetapi mereka masih tetap merokok. Padahal makruh ini mendekati haram. Secara terang-terangan. Bahkan ada juga, kalau tidak salah, di sebuah pondok pesantren yang sengaja membuat pabrik rokok. Pondok pesantren ini nggak apa-apa ditazir. Nggak apa-apa. Atau seorang Habib seperti Bahar bin Smith mengaku sebagai seorang cucu Nabi, teman-teman. Tetapi secara terang-terangan ingin membuat pabrik rokok. Ini nggak apa-apa ditazir. Tapi kalau Ustadz Riyad Bajrai, ini beda kasus. Lagian beliau ini, Ustadz Riyad Bajrai, tidak memfatwakan bahwa hukum rokok ini halal atau makruh. Ya, nggak mungkin juga ya kalau ada Ustadz Salafi yang memfatwakan hukum rokok ini halal. Paling berkutat antara haram dan makruh. Belum pernah Ustadz Riyad Bajrai ini menyatakan hukum rokok ini makruh. Mungkin bagi dia pribadi, sahabatku semua, hukum rokok ini tetap haram, tetapi beliau masih belum bisa lepas dari rokok ini. Apalagi tentang masalah rokok. Orang yang dulunya pecandu rokok, itu tidak bisa, kebanyakan tidak bisa langsung berhenti total. Apalagi kita semua tahu bahwa jejak rekam digitalnya Ustadz Riyad Bajrai ini sebelum dia menjadi Ustadz, beliau ini adalah seorang musisi. Sama dengan Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman sampai sekarang masih tetap menjadi musisi, sedangkan Ustadz Riyad Bajrai, beliau sudah meninggalkannya. Sudah meninggalkan profesinya, bahkan sudah memfatwakan bahwa hukum musik itu haram. Mungkin hanya tentang masalah rokok ini, teman-teman, yang belum mampu beliau lepas total. Dan kita juga tidak tahu video yang beredar itu dibuatnya kapan. Bisa jadi ketika video yang kita viralkan sekarang, yang teman-teman viralkan sekarang, beliau, Ustadz Riyad Bajrainya sudah taubat. Sedangkan kita masih sebarkan aibnya. Ini ghibah, sahabatku semua. Jangan semerta-merta berdalih mentahzir. Mentahzir seorang ustadz salafi berbeda dengan mentahzir ustadz-ustadz dari golongan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah, kalau para ahli ahli syirik, jelas dan wajib ditahzir. Jelas kerusakannya. Kalau para seperti Ustadz Riyad Bajrai ini, para asatid dari salafi, kalau kita cari-cari, tidak ada di antara mereka yang sempurna. Setiap manusia itu punya dosa. Kecuali Nabi yang maksum. Tidak ada Ustadz Salafi yang maksum. Dikorek-korek, dicari-cari masalahnya. Hari ini Ustadz ini, besoknya Ustadz Fulan. Diviralkan, dikontenkan berjilid-jilid. Na'udzubillah. Apalagi mentahzir seorang ustadz di media sosial, di publik. Ada adabnya. Kita ini siapa? Tentang masalah seorang ustadz salafi yang masih belum bisa berhenti merokok, ini sudah dijawab oleh ustadz-ustadz kita, seperti Ustadz Zulkarnain. Berikut dari Wijaya, Ikhwa 26, bolehkah kita mengambil ilmu dari ustadz salaf yang masih merokok?
karena sebagian ikhwah jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena ustadz ini. Dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan, mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz, karena ikhwah di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Hafizallahu ta'ala. Jelas ya sahabatku semua, pertanyaannya, apakah masih boleh kita mengambil ilmu kepada salah seorang ustadz yang masih belum bisa berhenti merokok? Coba kita dengarkan jawaban bijak dari Ustadz Zulkarnain Sanusi. Yang pertama, dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Betul. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jadi kembali kepada pilihan individu sahabatku semua. Apakah teman-teman masih mau belajar kepada ustadz yang masih perokok, yang masih belum bisa menghentikan rokoknya? Tergantung, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Sanusi tadi. Kalau banyak kebaikan yang beliau berikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat, maka boleh-boleh saja belajar kepada beliau. Tetapi tentang masalah rokoknya jangan diikuti. Oh, mungkin teman-teman melihat beliau ini adalah aib besar dari manhaj salaf. Seorang ustadz masih belum bisa berhenti merokok. Ya, tinggalkan beliau, nggak apa-apa, tinggalkan beliau. Cari ustadz-ustadz lain yang tidak merokok. Tetapi di sini teman-teman, yang saya tegaskan, hati-hati mentahzir seorang ustadz. Kita ini siapa? Para ustadz-ustadz khibar saja teman-teman di atas sana, mereka sangat berhati-hati untuk mentahzir ustadz lainnya. Bahkan seperti tadi, tidak menyebutkan nama bahkan. Tidak disebutkan namanya Ustadz Riyad Bajri. Tetapi kita seorang YouTuber, berjilid-jilid. Ada jilid 1-nya, jilid 2, jilid 3. Berepisode, dibahas terus. Hukum tahdzir. Hukum tahzir. Akhi, tahdzir itu artinya memperingatkan orang lain dari bahaya sesuatu. Itu tahdzir. Betul. Kalau antum misalnya memperingatkan, hati-hati, di depan ada lubang, itu tahdzir namanya. Ya. Mentahdzir orang lain supaya tidak ngaji ke orang lain. Boleh kalau memang orang tersebut betul-betul sudah dipastikan akan kesesatannya dan bahaya pemikirannya. Ya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW mentahdzir. Contohnya Rasulullah mengingatkan akan bahaya khawarij, itu kan tahdzir. Rasulullah SAW mengatakan Al-Qadariyah majus hadil ummah, Qadariyah majusi umat Islam. Tahdzir juga. Para ulama mentahdzir, ya. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul
Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Ad-Dal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi yang sesat. Ya. Imam Syafi'i juga mentahdir Ja'ad bin Dirham, Bishr Al-Marisi yang merupakan dai-dai kepada keyakinan Jahmiyah. Dan lagi banyak ulama yang lainnya. Tahdir kalau memang pada tempatnya bagus. Kita mentahdir, hati-hati jangan sampai belajar kepada orang liberal. Karena pemikirannya sangat menyesatkan. Enggak masalah. Tahdir, bahkan Al-Qur'an seringkali mentahdir syirik. Mentahdir orang-orang kafir, mentahdir orang Yahudi, mentahdir orang Nasrani. Itu memang manhaj, betul. Tapi kalau serampangan yang bahaya, Pak. Ya, menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tak berbukti sama sekali, tidak ada tabayun sama sekali. Jadi beliau ini, sahabatku semua, Ustadz Riyad Bajrai ini masih satu manhaj dengan kita. Masih satu manhaj dengan kita, tidak mengeluarkan. Dosa yang beliau lakukan ini tidak mengeluarkan beliau dari manhaj salaf, teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman yang memviralkan Ustadz Riyad Bajrai ini. Sekali lagi, beliau ini masih saudara kita, yang harus kita tutupi aibnya, yang harus langsung kita nasihati. Kalau benar-benar beliau ini melakukan kesalahan, bukan diviralkan di media sosial, teman-teman. Berjilid-jilid, berepisode, dibahas terus. Padahal beliau ini belum tentu kita menyaksikannya. Beliau ini merokok secara terang-terangan. Hanya satu video, sahabatku semua. Dan itu pun tidak terang-terangan. Berbeda dengan kasus orang-orang yang mengaku aswaja, yang merokok di setiap kajian, di setiap mimbarnya, di setiap ceramahnya. Sengaja jualan rokok. Bahkan kita pun juga belum pernah mendengarkan bagaimana hukum rokok menurut Ustadz Riyad Bajrai. Beliau tidak memakruhkannya, apalagi menghalalkannya. Bisa jadi ini video yang beredar ini adalah video lama, yang mana beliau juga sudah bertaubat kepada Allah. Atau bisa jadi, teman-teman, beliau ini tidak, ya memang kita saksikan. Memang kita saksikan tadi di rekaman videonya. Beliau pun kaget ketika direkam, ketahuan sedang memegang rokok. Kaget, artinya beliau tidak menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Oke, sahabatku semua, kita ambil hikmahnya. Semoga dengan viralnya kasus ini, sahabatku semua, semoga yang bersangkutan, Ustadz Riyad Bajrai, jika belum bertobat kepada Allah, maka bertobatlah kepada Allah. Tinggalkanlah rokok ini, apalagi antum adalah seorang ustadz, adalah seorang panutan. Dan kepada jemaahnya Ustadz Riyad Bajrai, tidak perlu melakukan pembelaan. Ambil saja hikmahnya. Jika Ustadz Riyad Bajrai sudah bertobat kepada Allah sebelumnya, jauh sebelum video ini beredar, jauh sebelum video ini viral, dan masih dikontenin sekarang, maka insya Allah ini semua menjadi penggugur dosa Ustadz Riyad Bajrai-nya. Dan bagi teman-teman yang masih sibuk memviralkan tentang kasus ini, maka takutlah kalian kepada Allah. Apakah kalian tidak berpikir dampak negatifnya? Bagaimana orang-orang yang benci kepada dakwah salaf ini mengambil manfaat dari video-video kalian, menjadikan cemooh dakwah salaf ini, gara-gara kalian memviralkan ada satu kesalahan dari seorang ustadz yang masih merokok. Padahal kita tidak tahu apakah beliau ini sudah bertobat apa belum. Apakah beliau ini secara terang-terangan. Sangat jelas sekali beliau tidak merokok secara terang-terangan. Apakah tidak ada lagi pembahasan yang lainnya? Orang-orang ahlul bid'ah lainnya, ustadz-ustadz yang menyeru kepada kemungkaran, orang-orang liberal, orang-orang agnostik, misionaris yang berkedok Islam, ateisme, ahli kurafat. Kehabisan konten kah? Sampai mencari-cari kesalahan saudara kita sendiri yang bermanhajkan salaf? Saya nggak tahu, sahabatku semua, mungkin saya juga berbaik sangka, mungkin bagi teman-teman yang mengangkat kasus ini, mungkin mereka ini juga melihat unsur syar'inya, sudah dipertimbangkan secara unsur syar'inya, kenapa harus diviralkan Ustadz Riyad Bajrai ini. Baiklah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Ya, cukup lama ya teman-teman durasi video kita pada kesempatan kali ini. Biasanya sangat jarang sekali saya membuat video yang cukup panjang seperti ini, sahabatku semua.
Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kepada teman-teman yang tersinggung dengan pembahasan saya, ataupun yang kata-kata saya yang tidak berada di tempatnya. Saya mohon dimaafkan kepada teman-teman semua. Hidayah hanyalah milik Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita berada di manhaj yang hak ini. Saya Rizky Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.